Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang dan salam dunia otomotif dan dunia touring se-Indonesia. Oke, konten kali ini Mas Rang mau ngebahas setting suspensi depan ala Mas Rang. Karena biar bagaimanapun juga suspensi depan tuh dapat peranan penting ya, terutama buat harian dan touring. Karena bisa dibilang settingan suspensi Mas Rang ini ketika buat touring atau buat harian tuh wajib nyaman. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Rang mohon maaf kalau ambient suara ini berisik banget. Semoga suara Mas Rang tetap kedengeran ya, karena Mas Rang di pinggir jalan di kontrakannya. So, sebelum kita bongkar-bongkar, kita bumper dulu. Nah, Mas Rang kan ngebahas si Amoy. Ini Amoy itu udah hampir setahun belum ganti oli suspensi depan. Jadinya udah saatnya si Amoy maintenance nih, karena buat prepare touring juga, prepare mudik, buat touring harian. Jadi Mas Rang make sure semua suspensi depan Mas Rang tuh nyaman, termasuk si Astuti. Astuti minggu kemarin udah Mas Rang ganti, dan sekarang saatnya si Amoy. Sorry teman-teman ya kalau si Amoy kotor banget. Oh ya, sebelum masuk ke lebih lanjut ya, Mas Rang mau jelasin banyak banget buat yang beredar oli-oli di pasaran tuh buat suspensi depan, mulai dari emang khusus shock breaker kayak merek-merek Lucas atau merek Virum atau Ipon dan lain-lain ya. Itu banyak banget. Tapi di sini yang Mas Rang pakai itu adalah oli Shell tuh, automatic transmission. Jadi Mas Rang pakai oli transmisi. Ini bagi Mas Rang buat harian tuh nyaman banget teman-teman, karena kompresinya enak banget. Mas Rang nggak nyari ribon, tapi nyari kompresi buat harian tuh enak banget dibanding oli hidrolik yang emang itu slow action menurut Mas Rang. Karena Mas Rang pernah pakai oli hidrolik itu cenderung bener-bener slow banget gitu ya. Buat teman-teman yang nggak pengen repot dan punya rezeki lebih, bisa order shock settingan suspensi ini bawa ke bengkel khusus shock ya. Kalau di Bandung tuh ada Cikal Suspension, atau di Solo ada Plus HDD, atau di Jogja ada Tiok atau Hydraulic Suspension yang emang udah terkenal di dunia balap. Dan itu dia pakai settingan emulator gitulah. Jadinya itu dipastikan kalian tinggal request sesuai keinginan kalian. Tapi di versi Mas Rang kali ini, Mas Rang nggak akan ngebahas emulator ataupun settingan rahasia dari bengkel-bengkel shock yang lain, karena Mas Rang hanya ingin merubah settingan oli itu aja. Mas Rang nggak pakai oli khusus motor, tapi pakai oli transmisi, dan ini nyaman banget buat harian. Mas Rang udah pakai bertahun-tahun dan terbukti rasanya udah kayak naik bis Scania cuy. Nyaman. Oke, Mas Rang langsung bongkar aja. Jadi nanti Mas Rang akan jelasin sambil jalan biar enak ya. Oke, kita bongkar dulu. Nah, tips buat teman-teman kalau nanti mau pasang per depan,
itu jangan lupa kanan kirinya berbeda teman-teman ya. Nanti Mas Rang kasih tahu ya. Jadi dipastiin kalau bisa sih jangan sampai salah pasang, kanan buat kiri, kiri buat kanan. Nih caranya gini teman-teman. Ini kalian ukur tingginya. Ketika kalian ukur, kalian lihat yang tinggi selisih berapa mili itu adalah bagian yang ada cakramnya. Kalau di Honda berarti buat kiri, ini lebih panjang, ini buat kiri. Kalau di Yamaha ini buat kanan. Jadi intinya yang lebih panjang sekian mili itu buat yang ada cakramnya. Tuh, kelihatan kan? Tuh. Jadi paham ya sampai sini teman-teman ya. Sebelum lanjut kita ngebahas takaran oli, rokok dulu cuy, biar nggak sepaneng. Nah kita sekarang akan bahas takaran oli. Biasanya teman-teman boleh browsing dulu, misalkan takaran buat Honda Beat itu berapa, apakah 65, apakah 75, apakah 80, itu kalian browsing dulu. Mas Rang sih nggak pernah browsing ya, jadi Mas Rang tuh pakai settingan sendiri. Dan ketika kalian browsing jangan lupa siapin gelas ukur. Gunanya biar takaran kanan kirinya sama. Tapi kalau Mas Rang nggak kayak gitu. Mas Rang lebih, kalau buat oli transmisi ini Mas Rang pakai Cell Spirak. Itu kurang lebih harga 50.000 di 1 liter. Ini bisa buat berapa tahun nih Mas Rang, udah lama banget. Tips dari Mas Rang adalah Mas Rang selalu setting oli sampai ketinggian segini teman-teman. Jadi satu tabung ini kita isi penuh dan kita lihat dari sini atau kita ukur pakai Sigmat itu tingginya sebatas seal oli yang bawah ini nih, antara bottom shock sama seal ini di sini nih. Jadi itu adalah patokan Mas Rang. Tips ini bisa kalian ikutin, monggo, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Harusnya sih ketika kalian ukur kurang lebih 65 ya, set kalian tuang itu sama ukurannya segini teman-teman, harusnya loh. Tapi kalau Mas Rang jarang ngukur, biasanya ngukur cuma buat kalibrasi, sisanya udah pakai feeling. Biasanya Mas Rang pakai Sigmat, kalau punya teman-teman punya Sigmat. Mas Rang nggak punya Sigmat, biasanya Mas Rang pakai lidi, diukur gitu kan. Ntar Mas Rang buka dulu, ketika udah nyelup sama berarti kanan kiri sama, kayak gitu. Tradisional banget ya, mohon maaf nih. Teman-teman bisa ngelakuin dengan hal yang lebih kece, dengan hal yang lebih persisi ya terutama ya. Oke, sekarang Mas Rang rokok dulu sambil nyiapin olinya. Yang biar teman-teman harus pahami, oli-oli khusus suspensi depan itu yang bagus minim buih. Jadi sebelum kalian masukin ke gelas takar, alangkah baiknya dikocok dulu. Dikocok, baru kalian tuang. Tuh. Terlihat buihnya masih lumayan banyak nih teman-teman. Harusnya ini buih yang ada di situ tuh minim. Teman-teman bisa ngeliat ya. Tuh. Biasanya merek-merek Lucas, Virum atau Ipon itu udah minim banget buih-buih kayak gitu. Itu salah satu oli shock yang bagus. Jadi Mas Rang kalau ada rezeki juga pengen sih sebenarnya. Tapi Mas Rang udah nyaman pakai ini, kalian bisa ikutin. Tuh. Kalau bisa jangan sampai ada buih ya teman-teman ya. Oke. Mas Rang akan lanjut setting ke bagian ini. Biar teman-teman paham, Mas Rang coba ngikutin browsingan dulu. Berapa ukurannya kita ukur di sini, kita taruh apakah sama atau enggak. Oke? Oke, barusan Mas Rang browsing oli Beat itu 75. Berarti 75 tuh ada di garis ini nih. Kita coba ya. Ini 75 mili buat satu sok. Kita coba bener nggak sih ukurannya sama apa enggak. Yuk kita lihat. Biarin meresap dulu ke dalam
Tuh. Ini masrang biar dia nyebar dulu, jadi tahu ketika udah kesebar kurangnya berapa, baru kita tambahin lagi. Tips ketiga dari masrang adalah kalian biasakan sebelum menutup atau memasukkan per itu mainin dulu sampai udara yang terjebak di bawah tuh benar-benar keluar teman-teman. Jadi ketika ditutup itu udah minim banget udaranya, jadi tinggal oli aja. Itu tips kesekian dari masrang ketika ganti oli suspensi depan. Ini udah cukup untuk bagian sini. Tuh kalau di masrang nggak 75 nih teman-teman nih, sekitar 60. Sisa segini teman-teman, lumayan ya. Berarti masrang kurang lebih pakai 60-an nih. Ini kan 75, masrang pakai 60-an. Nah kalau di masrang buat yang satunya udah nggak usah pakai ukur-ukuran deh. Tadi kan biar teman-teman tahu, udah tinggal feeling aja. Maklum teman-teman, biasa bergaul di bengkel tua, jadi kayak gini nih. Feeling yang diutamain, bukannya alat. Payah ada masrang dah. Tuh kan, tuangan masrang feelingnya malah bener, langsung habis. Aduh, biasaan feeling teman-teman, maafin ya. Tips kayak gini bisa teman-teman lakuin di rumah dan percaya sama masrang, lebih enak daripada orinya cuy. Tinggal kalian sumbangan nih, beli olinya sama teman-teman nih, terserah mereknya apa aja. Mungkin semakin bagus merek oli semakin awet kali ya, nggak tahu juga sih masrang. Masrang sih pakainya dari dulu itu. Udah minim buih nih. Oke, sip. Jadi kalau banyak tips dari teman-teman atau youtuber lain bilang bolongin lubang sulingnya, itu benar, nggak ada yang salah. Pakai oli gardan mobil itu juga benar, nggak ada yang salah. Kembali lagi ke preferensi masing-masing ya. Lebih seneng pakai yang mana? Kalau masrang sih buat touring sama harian pakainya oli ini dari dulu sampai sekarang. Jadi teman-teman terserah tinggal mau ngikutin yang mana, atau kalau mau main aman bawa ke bengkel sok, atau kalau mau bongkar sendiri, seneng bongkar-bongkar sendiri, mau aman lagi pakai oli dari khusus sok depan ya, maksudnya khusus oli sok ya. Oke, masrang akan pasang-pasang dulu. Dan teman-teman, tips dari masrang yang terakhir adalah jangan pernah ngurangin takaran oli suspensi ya, karena nanti pelumasan ke asnya akan nggak beres teman-teman. Jadi usahain lebih baik main kekentalan oli daripada harus mainin takaran ya. Jadinya itu nggak rekomen menurut masrang. Jadi pengurangan takaran oli itu bakal nggak ngelumasin as dengan sempurna. Jadi lebih baik mainin kekentalan oli kalau mau empuk atau mau keras, karena kan di pasaran tuh udah ada tuh 5W, 10W, 15W sampai 20W buat kekentalan olinya. Itu sih tips dari masrang. Iya, ini buat bagian kanan yang panjang jangan lupa, karena kan ada cakramnya. Jatuh nggak nih? Udah disetting jatuh lagi. Biasakan ketika nyeting suspensi nanti dikalibrasinya pakai as ya,
biar masuk kanan kirinya tuh nyaman. Jadi jangan patokannya ini teman-teman, jadi patokannya as aja. Jadi ini kita setting kendor dulu semuanya. Ini tips nyeting yang kesekian kali ala Mas Rang. Kita bersihin dulu. Nah, usahakan ketika masuk nih, tuh, ini kan nggak enak nih, tuh, nggak enak kan, alias mentok kan. Ini kita naikin teman-teman. Tuh, kita naikin segini, atasnya kita kencangin dikit. Jadi biar mainnya tuh enak. Tuh, masuknya enak kan? Kayak gitu teman-teman ya. Mas Rang kencangin dulu. Jadinya kayak gini teman-teman. Tuh, masuknya enak, tanpa harus dipaksa. Nah, udah jadi teman-teman. Ini adalah tips murah dari Mas Rang buat nyeting suspensi depan buat harian ataupun touring. Jadi nggak ada yang dirubah banyak, nggak ngerubah lubang suling, nggak tambah emulator, cuman hanya ganti oli, takaran pun standar. Jadi semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen jalan-jalan jauh atau motornya jedak-jeduk. Semoga bermanfaat. Oh ya, tapi ingat, ketika motor kalian bagian depannya nggak nyaman, bisa dicek bagian klaher atau bagian as. Nih kali aja udah nggak bener. Kemudian komstir. Kalau dari 3 tempat itu udah aman, komstir, as sama klaher, baru setting suspensi kayak gitu. Jadi pastikan semuanya dalam kondisi well. Oke, sekarang Mas Rang thank you banget udah teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Terus buat yang teman-teman yang baru gabung, bisa main ke profil Mas Rang. Di situ ada konten-konten touring, ada konten-konten review, ada tips murah. Apapun yang mungkin relate, silahkan kalian subscribe. Jika nggak relate, kita komen-komenan dan diskusi lagi. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu konten selanjutnya. Bye-bye.